Oke guys, jadi kita bisik-bisik aja guys. Hai guys, sebelumnya part 1 udah jadi waktu atau tutorial makeup sama dia. Tonton ya. Jadi modelnya tuh Yesin. Sekarang kita part 2. Part Kita 2 bakal nya ngadain Q&A. Q&A. Q&A nya seseru apakah atau sebarbar apakah congor saya? Jangan di skip Mohon pokoknya. dimaafkan. No sensor, no edit guys. Nggak disensor. Paling cuma tambah backsound. Lanjut. Oke, pertanyaan pertama buat Bagas Gedein ya. dikit suara lo, nggak kedengeran. Pertanyaan pertama buat Bagas, itu lo tuh awal pertama bikin YouTube ini terinspirasi sama siapa gitu? Awal bikin itu terinspirasi sama siapa? Kalau terinspirasi sama Kak Indira. Kak Indira, notice aku dong, boleh lah. Indira Kalista tuh kayak mana ya? Maksudnya udah cakep, mulutnya cablak, tapi bikin orang ketawa ngakak aja gawainya. Terus Terus sebenarnya buat YouTube ini iseng-iseng karena kan waktu itu lagi musim-musimnya corona, awal-awal corona itu kan karantina terus kita kan. Nah, itu tuh bosen mau ngapain ya kata gua, jadi iseng-iseng lah gua buat tutorial make up dan segala macam, keterusan sampai sekarang teman-teman. ya, pertanyaan kedua itu tanggapan lo sama netizen itu kayak mana? Tanggapan sama netizen, ngapain netizen lu tanggepin? Lu ngedengerin netizen budek kuping lu. Kayaknya hidup kita udah bagus, udah lurus, ada aja yang salahnya gitu ya kalau sama netizen. Sama netizen tuh masa kayak bangsat ya. Lihat mana lu pulang, mau jegat lu ntar. Pernah nggak dapet cibiran terus yang sampai buat lo tuh down banget sampai lo Jadi pertanyaan ini harus diulik dan dikupas secara tuntas dan setajam silet ya. Kalau di masalah dicibir, di ini, di itu, ya Allah gue tuh bosen banget dari kelas dari SD. Yang namanya dibully-bully tuh udah maksudnya udah makanan sehari-hari gitu kan. Ketemu SMP gitu juga. SMK ini alhamdulillah sedikit berkurang gitu. Tapi kalau orang yang baru kenal gue pasti kaget. Ih apa sih kata dia, siapa sih kata dia, pasti kayak gitu kan. Cibiran yang sekarang ini gue udah pernah gini. Jadi ceritanya waktu itu main Facebook, terus ada yang nge inbox gua, kata dia kayak gini, eh apa, istighfar kak, tobat, kata dia, nanti masuk neraka. Sedangkan gua nggak tahu loh nama dia itu siapa, namanya COD, emang barang akun kayak gitu mah barang sengaja tuh buat dia ngejudge di orang. komen gitu tuh, sadar diri Nana, sebagus apa kamu. Ngaca dirinya udah bagus atau belum ngomongin orang itu. Gue tuh kadang ya, maksudnya sampai ngedown itu, sampai sengedown itu. Dan gue cerita sama teman-teman gue, emang yang literally temen biasa, bukan yang deket ya, temen biasa itu, mereka tuh malah, gue cerita itu malah jadi ajang mereka buat ngenain ke gue gitu, buat apa, sadar lo begini begini Malah begini, ngejudge lo balik malah ngejudge gue balik, kata gue nggak ada guna. ya. Pernah nggak lo nih udah dandan pokoknya udah perfect terus ada aja yang bikin eh ulang pertanyaan selanjutnya, lo pernah nggak udah buat video make up terus gagal dan gak jadi lu Upload upload ke YouTube? pernah, Berapa kali? cuma sekali sih. Kenapa? Jadi karena nggak tahu sih, kendala gue tuh sebenarnya cuma di alis sama di eyeshadow gue tuh sukanya ekstrim gitu kan, eyeshadownya maksudnya sukanya kayak bold gitu. Nah itu tuh jadi udah buat eyeshadow bagus-bagus, terus nggak tahu kenapa pas gua ngaca, kok jelek sih, kayak bukan gua gitu, kayak bukan jiwa gua gitu kan. Akhirnya gua hapus lagi, terus gua upload, lalu gua marah-marah terus gua marah-marah di YouTube ini. Kayaknya baru 2 hari yang lalu deh kalau nggak salah tuh, kapan itu, adalah akhirnya nggak jadi gua upload, saking sekesel itu, tau gak sih. Next ya, selanjutnya kalau misalkan nih dikasih satu permintaan dan itu bakalan terwujud, lo mau apa? Mau jadi orang kaya, Terus mau jadi orang kaya yang apa, yang rezekinya barokah, nggak habis-habis, ngalir terus, nggak ada ujungnya. amin.
maksudnya ya gue mintanya itu doang sih, supaya gue rendah hati terus, nggak sombong, nggak down to earth gitu kan, karena kita nggak mungkin kan mau jadi gue sih sebenarnya buat kayak gini ngarapnya nggak terkenal, nggak maksudnya nggak terkenal, tapi ya Karena alhamdulillahnya karena hobi, nggak ada saluran lain ya, jadi kayak gitu kan. Karena kita nggak mungkin kan down to earth itu jangan lupa sama bumi, kita nggak mungkin kan, kita lahir di bumi, nggak mungkin kita juga langsung tiba-tiba gede terus tiba-tiba mempunyai sifat langit. Itu rata-rata orang kayak gitu tuh, makan kamu dari bumi, apa-apa kamu dari bumi, tapi kamu mempunyai sifat langit. Kamu siapa? Tuhan, malaikat tuh bukan. Sadar mas, mbak, sadar. guys, next pertanyaan selanjutnya. Lo punya musuh gak? Kalau nggak punya, sebutin namanya. Punya musuh gua tuh sepertinya lebih dari hitungan 20 jari gua. Yang pertama nih ya, yang pertama gue tuh nggak tahu nih orang kenapa, entah gila kesambet setan apa nggak ngerti. Jadi yang pertama tuh ada Hujaini Fauzia, tahu kan lo sape Bijen. Ya gitu. Nah, kenapa nggak tahu, mungkin dia sirik ya, dia perempuan tapi cantikan saya, bagaimana dong. Tadi dia ngehina gua, kenapa nggak operasi aja sekalian? Mulut anda, hati-hati ngana, mati kamu mampus. Nggak mungkin gua serendah itu, gua kayak gini aja udah seneng gitu loh. Tapi gua untuk pikiran ke situ gua nggak mungkin gitu kan. Yang kedua, inisialnya DS, pasti lo tahu. Kalau tahu diam, nanti gua kasih, kalau nggak kasih gua kasih dari akhiran. Oke. Nah, kenapa DS ini? Sebenarnya tuh masalahnya so simple banget, cuma karena salah paham. Gue ngebelain sahabat gue, dan sekarang sahabat gue pergi nggak tahu kemana. Dan gue sama DS ini sampai sekarang berantem gak ada ujungnya. Sampai sekarang. Dia ngebully gue, bukan ngebully sih, dia ngomongin gue segala macam. Nanti lo gue ceritain. Ini off cam aja, kalau itu masalah pribadi soalnya. Nah, yang ketiga ada FA, mantan anak OSIS juga, tapi udah keluar. Nah, dia itu kenapa? Dia itu mendoktrin semua sahabat gue. Sahabat gue kan ada 4, ya. AA, sama VL, ada 3. Nah, sama gua 4, sama yang tersangka ini 5 gitu kan. Nah, dia nggak, padahal cuma salahnya tuh cuma sepele banget gitu kan. Kenapa? Karena waktu itu Dita atau di Tanjung Busana. Nah, di Tanjung Busana itu lagi PKL kan kamu orang. Dita kan ketua Paskibra. Masalahnya Paskibra itu mau lomba dan nggak ada siapa-siapa. Gue sebagai bendahara gue turun tangan dong, sedangkan gue udah izin sama dia, sedangkan udah izin sama ketuanya. Kata kita ya udah ambil alih aja nggak apa-apa. Terus nah si FA ini nggak terima lah, ngomongin gue kayak bos lah segala macam. Kalau nggak gitu siapa yang mau ngurusin? Tergayar dong semua. Gue sih bisa angkat tangan gitu, udah nggak peduli lagi gitu kan. Dari situ gue males, makanya sama teater gue be aja, sama paskibra gue, sama paskibra juga gue be aja gitu kan. Serah lo deh, kalau misalnya lo butuh lo panggil gue, nggak butuh ya udah. Udah sih, gue rasa cuma itu doang. Dan banyak lagi orang-orang sirik yang di luar sana yang nggak bisa seperti saya dan nggak bisa seperti kita. Dari aku sama Yesi yang Q&A ini, karena ada satu hal dan lainnya. Semoga kita ketemu lagi nanti. Kalau suka kalian klik like-nya, komen-nya sebanyak-banyaknya. Dah, goodbye. Muah.